sahabat semuanya, para pejuang anxiety Indonesia, dimanapun kalian berada saat ini. Balik lagi bersama saya Vicky, tentunya di channel Pejuang Anxiety Official, channel yang tentunya selalu konsisten ya dalam membahas masalah seputar gangguan kecemasan. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian saat ini tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Baik teman-teman, di video ini saya ingin sedikit berbagi cerita, berbagi motivasi. Apakah dengan berobat ke psikiater adalah sebuah langkah yang tepat untuk membantu kita dalam menyembuhkan ansietas? Tentu jawabannya pasti iya, ya. Itu pasti. Kenapa saya katakan sebuah langkah yang tepat gitu ya? Yang harus kita tahu, anxiety disorder itu adalah gangguan kecemasan. Dan gangguan kecemasan ini termasuk ke dalam golongan gangguan kejiwaan, atau yang biasa kita ketahui sebagai penyakit psikis. Nah, penyakit psikis ini jelas membutuhkan pengobatan serta terapi. Dengan kalian mengikuti terapi psikiater, maka kalian akan dibantu prosesnya, ya, dengan terapi obat, ya, seperti obat antidepresan, obat anti cemas. Nah, inilah yang nanti akan membantu kalian untuk menurunkan tingkat cemas kalian. Kemudian juga akan memberikan efek ketenangan, kemudian akan membantu merubah suasana hati kalian gitu kan. Dan ketika rasa semangat itu muncul, maka dapat saya pastikan kalian juga akan mampu menciptakan pikiran-pikiran yang positif. Jika kalian takut ketergantungan, saya cuma bisa jawab ini. Jangan pernah mensugesti diri kalian dengan stigma-stigma yang seperti itu. Oke? Selama kita tetap dalam pengawasan dokter. Oke? Selama kita masih tetap dalam pengawasan dokter. Saya rasa hal ini akan jauh sekali gitu ya. Jadi saya harap teman-teman dapat merubah mindset yang seperti ini. Oke? Kalau kita ingin bercerita atau bertanya gitu, bertanyalah kepada orang yang pernah terapi dengan psikiater. Jika ingin kita bertanya tentang terapi yang diberikan psikiater gitu. Tanyalah kepada orang yang pernah dan sudah sembuh dengan jalan psikiatri. Tanya. Jangan kita malah bertanya kepada orang yang tidak pernah berobat atau bahkan mengikuti terapi psikiater, apalagi yang berhenti di tengah. Kemudian poin yang kedua, apakah anxiety disorder bisa disembuhkan tanpa psikiater? Ya, jawabannya pasti bisa. Gitu. Semua itu bergantung kepada diri kita masing-masing kok. Ya, selama kita masih mampu mengendalikan diri kita, gitu kan? Selama kita masih kuat berjuang untuk mengendalikan kecemasan, kemudian mengendalikan rasa panik kita, silakan, enggak masalah. Dengan kalian menerapkan prinsip 3J, rutin meditasi ya, kemudian relaksasi, insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal juga kok. Intinya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita itu harus mulai merubah mindset. Kemudian kebiasaan buruk kita menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ingat pesan saya di video-video saya sebelumnya gitu ya, untuk selalu mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Kalian bisa melakukan semua hal yang membuat kalian nyaman, yang mana yang kalian sukai gitu ya, yang membuat kalian merasa bahagia, lakuin. Dan sebaliknya, selalu jauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuat kalian tuh merasa tidak nyaman gitu. Karena kenyamanan itu sangat berpengaruh kepada kondisi psikologis kita. Dan yang terakhir adalah semangat ya. Karena tanpa rasa semangat, kalian gak akan tuh pernah bisa membaik ya. Berusaha untuk merubah diri kalian, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kalian. Buat kalian yang mungkin masih saat ini masih sering banget buang-buang waktu untuk mengecek-ngecek keluhan-keluhan yang kalian rasakan di Google ya.
ayo dong untuk mulai saat ini untuk dihindarin gitu. Karena dampaknya juga akan negatif gitu. Overthinking kalian juga akan terpancing. Kemudian buat kalian nih yang mungkin masih suka lihat tanda-tanda kematian, kemudian tafsir-tafsir mimpi, ayo dong untuk mulai ditinggalkan membaca artikel-artikel tersebut gitu kan. Kurang-kurangi membaca berita, melihat video yang hanya akan membuat kalian kumat. Jauhi diri kalian itu dari hal-hal yang gak ada manfaatnya sama sekali. Insya Allah, jika kalian dapat melakukan itu, membiasakan diri untuk menghindari hal itu, kalian akan baik. Sepanjang perjalanan saya, sewaktu saya masih menderita gangguan kecemasan, yang paling kita butuhkan itu adalah motivasi, support dari orang-orang terdekat gitu kan. Contohnya aja seperti pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, kemudian juga orang-orang yang mungkin peduli dengan kita gitu. Kita tuh gak butuh obat herbal ini, obat herbal itu. Kita juga gak butuh buku ini, buku itu. Kita gak butuh penjelasan anxiety itu begini, begitu, begini, begitu gitu. Gak akan masuk sama kita, ya. Mau buku setebal kamus bahasa, mau buku selebar atlas, itu gak butuh kita. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan hanya sebuah motivasi dan support. Hanya itu. Kenapa? Karena dengan itu kita mampu mendapatkan rasa percaya diri serta semangat. Kata-kata yang mungkin bisa menenangkan hati orang gitu kan, menenangkan hati kita. Itu yang kita butuhkan. Ingat, kita ini bukan mau kuliah, ya. Edukasi memang perlu, tapi bukan itu solusi utama dari semua ini. Oke? Ini kemudian ada lagi satu hal. Kita itu masih banyak gitu, ya. Dari komentar yang negatif yang masuk, komentar-komentar yang miring gitu. Masih banyak di antara kita ini sesama penderita gangguan kecemasan yang masih suka mengkotak-kotakkan sesama penderitas. Apalagi ada yang katanya lulusan psikiater lah, lulusan psikolog lah, kemudian lulusan hipno lah, atau bla 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 lah, atau lulusan seminar dan lain-lain lah gitu. Itulah namanya mengkotak-kotakkan gitu. Mau kalian itu sembuh via psikiater, mau kalian tuh sembuh via psikolog, mau kalian tuh sembuh via hipno, mau kalian sembuh via ribuan seminar yang kalian datangin gitu ya. Kemudian mau kalian sembuh via ruqyah atau apapun lah itu, ya. Itu nggak jadi masalah, oke? Intinya tujuan kita sama, ya, bener nggak? Tujuan kita sama, cuma satu, apa itu? Sembuh. Bagi saya, terutama teman-teman lah yang bergabung di Pejuang Anxiety Indonesia ya, mau kalian tuh sembuh apa, sembuh via apa, itu nggak jadi persoalan buat kita, oke? Semua kita rangkul. Mau kalian sembuh via, mau bagi saya nih, mau kalian tuh via psikiater, mau via psikolog, mau hipno, seminar atau apapun gitu, ya. Itu adalah sebuah jalan, ya. Ikhtiar kalian, bentuk ikhtiar kalian yang ingin sembuh dan ingin segera keluar dari gangguan kecemasan ini. Jadi mau psikiater, terapi obat, toh akhirnya kalian akan fight juga dengan kecemasan kalian. Kemudian konseling dengan psikolog, ya, toh juga akhirnya kalian sendiri juga yang harus fight dengan kecemasan kalian. Begitu juga yang lainnya. Mau punya 10 mentor, 20 mentor, kemudian mau ikut seminar dan segala macamnya, toh kalian juga sendiri yang harus fight dengan kecemasan kalian, ya.
benar-benar bagi saya tuh sungguh sangat disayangkan jika sampai saat ini masih ada orang yang suka mengkotak-kotakkan sesama penderita ansietas. Ada juga yang sembuh dengan psikiater bangga mengata-ngatain yang lain. Ada yang sembuh karena psikolog bangga dan mengata-ngatain yang lain. Begitu juga dengan hipno dan lain-lain. Intinya, kita di sini sama-sama penderita gangguan kecemasan. Sudah seharusnya kita ini saling merangkul, saling support, dan bukan saling merendahkan. Sembari ini ya teman-teman, saya ingin membahas sedikit saja. Saya di sini tuh hanya ingin membahas sesuatu hal yang pastinya saya mengerti gitu. Dan saya tidak akan pernah membahas sesuatu hal yang tidak saya mengerti. Kenapa? Karena saya ini hanya seorang mantan penderita gangguan kecemasan. Saya ini bukan psikiater, bukan juga psikolog. Jadi ibaratnya bukan psikiater dan psikolog dadakan yang mampu menjelaskan berbagai hal tentang penyakit-penyakit mental. Saya tidak ingin menggampang-gampangkan atau berbagi tips-tips ya yang di luar pengetahuan saya. Kemudian juga saya di sini juga bukan ingin mencari sebuah popularitas, cuan gitu ya, memanfaatkan kelemahan orang, apalagi dagang obat dan dagang buku ya. Saya di sini murni hanya ingin berbagi motivasi serta pengalaman apa yang pernah saya sampaikan dan apa yang pernah saya lakukan selama menderita gangguan kecemasan. Mungkin teman-teman hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya. Dan kemudian jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain. Kemudian saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Vicky.